Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6 kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen Bapak Haji Hasanuddin MPDI. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi komponen pelaksanaan pendidikan Islam. Sebelum kami masuk ke penjelasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Husnawiyah dengan NIM 2022-12350. Dan selanjutnya ada Uswatun Hasanah dengan NIM 2022-12351. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Khofifatul Zahra dengan NIM 2022-12349. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul komponen pelaksanaan pendidikan Islam. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan orang yang bekerja sama dengan ketentuan yang sistematis, terstruktur untuk membentuk satu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Pendidikan agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani dan bertakwa serta berakhlak mulia dengan sesuai ajaran agama Islam yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kesimpulannya, sistem pendidikan Islam merupakan suatu aturan dan komponen-komponen yang saling berkaitan dan berhubungan untuk membentuk karakter peserta didik yang muslim dan berakhlak mulia yang terstruktur sesuai dengan tujuan atau target sekolah tersebut. Komponen-komponen pendidikan Islam. Komponen-komponen pendidikan Islam itu ada 5. 1. Pendidik. 2. Peserta didik. 3. Metode. 4. Kurikulum. 5. Evaluasi. Selain itu juga, tugas pendidik dibagi menjadi 3. Di antaranya 1. Sebagai pendidik. Di sini bertugas lebih ke kepribadian peserta didik. Yang kedua, sebagai pengajar, yaitu bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, serta melakukan penilaian. Yang ketiga, sebagai pemimpin. Di sini bisa memimpin peserta didik maupun orang tua yang bertujuan untuk melaksanakan program pendidikan. Pertama, pendidik. Dalam buku Bukhairi Umar Imam Al-Ghazali, tugas pendidik dalam pendidikan agama Islam merupakan menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membimbing hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik. Karakteristik peserta didik dapat dicirikan dengan orang yang tengah mencari ilmu. Dalam ilmu pendidikan Islam, hakikat ilmu berasal dari Allah, sedangkan orang yang memperolehnya harus melalui kegiatan belajar mengajar. Kita bisa belajar melalui diri kita sendiri maupun orang lain. Saya akan melanjutkan presentasi materi yang disampaikan oleh teman saya. Pada bagian pelaksanaan komponen pendidikan dalam Islam itu metode belajar atau metode dalam pendidikan. Nah, metode ini bisa diartikan sebagai alat yang digunakan oleh pendidik atau guru kepada peserta didik, intinya para siswa, dalam hal proses pembelajaran. Nah, dengan digunakannya metode ini, suasana kelas itu menjadi tidak garing. Kan sekarang banyak metode-metode yang digunakan oleh para guru, seperti halnya metode TGT, seperti halnya Jigsaw, seperti itu. Kan banyak sudah metode yang digunakan oleh guru sehingga terciptalah suasana belajar yang menyenangkan. Nah, selain kan biasanya kalau dulu itu menggunakan metode kayak ceramah, diskusi, siswa itu menjadi bosan dengan sendirinya. Sehingga guru itu
mencari metode model-model pembelajaran yang lain guna untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Sehingga para siswa itu semakin semangat dalam belajar seperti itu. Selanjutnya yaitu kurikulum. Nah, kurikulum ini bisa diartikan sebagai alat atau wadah yang mana akan bisa menentukan arah pembelajaran atau arah pendidikan. Nah, tanpa kurikulum ini, maka pendidikan itu tidak akan berhasil. Seperti halnya sekolah. Sekolah kalau tanpa kurikulum itu tidak akan berhasil. Mau diukur dari mana tercapai atau tidaknya seperti itu. Nah, dengan metode kan tadi metode yang pertama, selanjutnya yaitu kurikulum. Nah, dengan kurikulum ini maka guru itu bisa mengukur berhasil tidaknya suatu pendidikan seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi bisa diartikan sebagai alat atau komponen, bukan alat ya, tapi komponen dari sistem pendidikan yang mana ini harus direncanakan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk menggunakan ya bisa mengolah pendidikan seperti itu. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari kedua teman saya, yaitu menjelaskan implementasi pendidikan Islam. Jadi, implementasi pendidikan Islam bisa dilihat dari aspek-aspek yaitu kulturalumat, yaitu sebagai manusia merupakan salah satu obat atau alat pembudayaan dan juga bisa disebut enkulturasi, yaitu untuk masyarakat, bisa juga manusia, yaitu daripada sendiri. Dan selanjutnya yaitu sebagai suatu alat pendidikan dapat digunakan dan juga dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup dan juga manusia kepada titik optimal, yaitu kemampuannya dan memperoleh kebersamaan dan kesejahteraan hidup dan kebahagiaan dengan di dunia dan akhirat. Jadi, pengertian pendidikan Islam di atas, kami menyimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah mengarahkan peserta didik menjadi pribadi Muslim yang kamil dan berdasarkan Islam. Tujuan pendidikan Islam ialah menyiapkan anak-anak supaya di waktu dewasa kelak mereka cakap melakukan pekerjaan dunia dan akhirat. Manfaat dari pendidikan Islam yaitu akan membentuk jiwa yang tenang, akal yang cerdas, dan fisik yang kuat serta banyak beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.